Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Tria Aisyah sebagai host dan kepada saudara. Saya Dinda Widiasari. Di sini saya akan menanyakan seputar jurnal, media massa dan jurnalisme, hasil dari karya dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, yang akan dijawab oleh saudara Dinda. Baik, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu sebutkan fungsi dari media massa yang Anda ketahui. Baik, fungsi penting dari media massa sebagai berikut. Yang pertama itu media merupakan produksi yang berubah dan berkembang, yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Yang kedua itu media massa merupakan sumber kekuatan sebagai alat kontrol, manajemen, dan alat informasi masyarakat yang dapat didaya gunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber lain. Yang ketiga, media merupakan lokasi atau forum yang semakin berkembang untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Nah, yang keempat itu media sering berperan sebagai wahana pengembangan kehidupan, bukan saja dalam pengertian pengembangan tata cara, model, dan simbol, tetapi juga dalam pengembangan gaya hidup dan norma-norma. Baik, pertanyaan kedua, jika ditinjau dari segi struktur organisasi itu terdapat banyak posisi-posisi yang ada di dalam bagian redaksi itu. Tolong Anda jelaskan apa saja posisi yang ada di dalam. Yang pertama itu ada pemimpin umum atau general manager. Pemimpin umum itu bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan atau redaksional, dan kepala pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Nah, yang kedua itu ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik di media massa yang dipimpinnya, di surat kabar manapun. Pemimpin redaksi itu menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau kebijakannya harus dipatuhi ke bawahannya. Kewenangan itu dimiliki, harus ia bertanggung jawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain. Pemimpin redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajuk rencana atau editorial yang merupakan opini redaksi atau text opinion. Jika Pimret berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk itu dibuat oleh redaktur pelaksana, salah seorang anggota dewan redaksi. Nah, yang ketiga itu dewan redaksi. Dewan redaksi itu biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan wakilnya redaktur pelaksana, dan orang-orang yang dipandang kompeten menjadi penasehat bagian redaksi. Dewan redaksi bertugas memberi masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksionalnya. Dewan redaksi juga mengatasi permasalahan konten redaksional, misalnya menyangkut pemberitaan yang sangat sensitif atau sesuai tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati. Nah, yang keempat itu ada redaktur pelaksana. Redaktur atau editor sebuah penerbitan pers biasanya lebih dari satu. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat dan disiarkan. Di internal redaksi, mereka disebut redaktur desk atau desk editor, redaktur bidang atau redaktur halaman, karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seseorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik ekonomi, luar negeri, dan olahraga. Yang kelima itu reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi, mencari berita, lalu membuat atau menyusunnya, merupakan tugas pokoknya. Fotografer atau wartawan foto atau juru potret tugasnya mengambil gambar atau peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat. Wartawan tulis, ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulisan atau reporter. Jika tugas wartawan tulis
menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan, berita, opini, atau fitur, maka fotografer menghasilkan foto jurnalistik. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi fotojurnalistik antara lain menginformasikan atau to inform, meyakinkan, dan menghibur. Yang selanjutnya sekretaris. Sekretaris ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur pendelegasian tugas yang telah ditentukan pemimpin redaksi atau redaktur pelaksana. Di samping menjalankan tugas administrasi yang berkaitan dengan operasional keredaksian, sekretaris redaksi merupakan perangkat pendukung jajaran redaksi dalam menjalankan tugas dan aktivitas jurnalistik. Baik, pertanyaan yang terakhir, sebutkan tugas dari jurnalisme menurut Crawford dan Rosenthal. Yang pertama itu menyampaikan kebenaran, yang kedua memiliki loyalitas kepada masyarakat, yang ketiga memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi, yang keempat memiliki kemandirian terhadap apa yang diinputnya, yang kelima memiliki kemampuan untuk memantau kekuasaan, yang keenam menjadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik, yang ketujuh menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik, yang ke-8 membuat berita secara komprehensif dan proporsional, yang selanjutnya memberikan keleluasaan wartawan untuk mengikuti nurani mereka. Pertanyaan terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan terakhir, tapi saya ingin tahu apa kesimpulan dari jurnal yang Anda baca? Dari jurnal yang saya baca, media itu memediasi yang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan sesuatu melalui ruang dan waktu yang menjangkau sebanyak mungkin orang. Saat kita berbicara, berpikir, berinteraksi dengan orang lain, bahkan mimpi yang muncul dalam hidup kita, dan kesadaran akan identitas yang kita letakkan pada diri kita, pada dasarnya dibentuk oleh media. Yang kedua itu 5 hal yang menunjukkan sifat dari media massa. Yang pertama itu bersifat melembaga, yang kedua bersifat satu arah, yang ketiga meluas dan serempak, yang keempat memakai peralatan teknis atau mekanis, yang kelima bersifat terbuka. Media massa adalah merupakan wadah di dalam melakukan tugas kerja jurnalistik. Dalam aspek aktivitas dapur jurnalistik, jurnalisme memiliki tugas sebagai berikut: menyampaikan kebenaran, memiliki loyalitas kepada masyarakat, memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi, memiliki kemandirian terhadap apa yang diinputnya, memiliki kemampuan untuk memantau kekuasaan, menjadi forum bagi kritik dan kesepakatan publik, menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik, membuat berita secara komprehensif dan proporsional, memberikan keluasan wartawan untuk mengikuti nurani mereka. Tujuan utama di antara semua itu menyediakan informasi yang diperlukan agar orang bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Baik, terima kasih kepada saudari Dinda atas jawaban serta kesimpulan yang disampaikan. Saya sebagai host di sini minta maaf apabila terjadi kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.